panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di malam hari ini kita bersama-sama akan dipertemukan dalam ibadah rumah tangga, walaupun secara online kita tetap bersemangat ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini juga anak-anakku? Luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Ya, kita akan mulai ibadah kita yang nantinya firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Joni dan pujian akan dibawakan oleh wilayah 4 dan kita akan masuk ke dalam pujian. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 285 ayat yang pertama. Menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Ya, kita Bapak Ibu dan anak-anakku, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Joni. Mangga Bapak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ada di rumah masing-masing,
Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Hari ini kami dapat beribadah kebaktian rumah tangga secara online di rumah masing-masing untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh kembali mengalami persekutuan yang indah bersama Tuhan dan sesama kami. Dalam kesempatan ini kami mengingat akan segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Tuhanlah yang senantiasa memelihara langkah kehidupan kami. Kami merasakan pemeliharaan-Mu melalui kesehatan. Tuhan juga menganugerahkan kami sanak keluarga yang sangat mengasihi kami. Tuhan sebagai sumber berkat hidup kami sudah memberi kami rezeki. Berkat-Mu juga nyata melalui berkat rohani. Itu terbukti ketika kami mengalami pergumulan hidup dan berbagai pencobaan. Tuhan memberi kami kekuatan iman dan pengharapan, sehingga kami sanggup menghadapi setiap tantangan dan kenyataan hidup, bahkan kenyataan hidup yang pahit sedikit sekalipun. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan, kami mohon Engkau hadir di dalam diri kami melalui Roh Kudus-Mu. Kuasai hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga firman Allah yang diberitakan dapat disampaikan dengan baik dan benar. Dan curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap yang mendengarkan firman, sehingga firman ini dapat didengarkan, dimengerti dan dipahami dengan baik oleh jemaat-Mu. Dan berfirmanlah Engkau kepada kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Untuk Roma 10 dan ayat 4 sampai dengan 8 akan dibacakan oleh Bu Indar dan selanjutnya oleh saya. Silakan, Bu. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan membaca firman dan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ditegaskan kembali bahwa
Paulus menegaskan kembali hal ini dalam suratnya untuk mengingatkan bahwa dasar atau pondasi iman orang percaya harus dilekatkan dan diletakkan pada Kristus, bukan lagi pada hukum Taurat. Meskipun keberadaan hukum Taurat tidak diabaikan begitu saja. Hal ini disampaikan pertama-tama dalam konteks berbicara tentang keselamatan Israel. Dan diselamatkan oleh iman percaya kepada Kristus, bukan kepada hukum Taurat. Dengan Kristus sebagai dasar keselamatan, maka konsekuensinya dari pemahaman itu adalah bahwa keselamatan itu juga berlaku bagi semua orang. Tidak lagi dalam perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Keberadaan Allah sebagai sumber keselamatan tidak lagi menjadi jauh dan rumit. Keselamatan dari Allah tidak lagi terkukung dalam rumitnya hukum Taurat, tetapi ada pada Yesus. Paulus menuliskan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma melalui pribadi Yesus. Dia tidak jauh dari dekat dengan kita. Kehadiran Yesus yang dekat dalam kehidupan manusia itu membuat krisis relasi. Dan ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi sirna. Pribadi Yesus membuka cakrawala baru dalam kehidupan umat Allah yang saat itu. Pemahaman yang disampaikan Paulus menjadi konkret, karena ia juga mendasari tulisan ini dengan pengalaman spiritual yang pernah dialami oleh dirinya sendiri. Ia yang semula adalah orang penganiaya orang Kristen, diperkenankan untuk mengalami perubahan, juga menikmati keselamatan dari Allah. Keberadaan Kristus kita yakini menjadi harapan dalam kehidupan masyarakat kita yang terus ditantang untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ketika kita berjuang untuk menghadapi krisis integritas yang mengakibatkan korupsi merajalela, ketika kita berjuang untuk menghadapi krisis-krisis lain yang ada, namun tidak hanya di situ. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, terdapat kesan bahwa kabar baik tentang Kristus yang membawa keselamatan kepada semua orang itu harus diberitakan. Dan siapakah orang itu? Sebagai pembaca Roma di masa kini, kita diutus untuk mengabarkan dan menghadirkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita saat ini. Termasuk dalam setiap krisis yang ada dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih dan diutus untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan penyelamatan dari Kristus. Kita orang-orang yang rapuh, lemah dan terus berjuang menghadapi krisis hidup kita masing-masing. Juga dirangkul oleh Kristus. Krisis-krisis dalam kehidupan hanya dapat diselesaikan di dalam dan melalui Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kita bisa melihat sebagai contoh ada sebuah keluarga yang terpuruk karena pada masa ini, yaitu karena pandemi COVID-19. Ayahnya kena PHK dan terpuruk ekonominya. Dia sangat setia, keluarganya semuanya berdoa dan setia untuk menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Dan memulai dia awal usahanya dengan membuat gorengan pisang yang dijual dengan kecil-kecilan, dan akhirnya dia mempunyai warung, dan akhirnya dia mempunyai restoran. Demikian contohnya yang dapat saya sampaikan.
Dan ada satu pertanyaan yang kita harus diskusikan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, saya mungkin akan bertanya dulu ke Ibu Indar. Kira-kira Ibu pernah mengalami krisis atau pergumulan hidup Ibu dan menghadirkan Kristus? Bisa coba ceritakan pada kami. Ya, Pak Joni, saya pernah, bukan di saat ini aja ya, dalam COVID ya, saya pernah mengalami yang benar-benar jatuh terpuruk ketika suami saya sakit untuk beberapa lama, hampir sebulan, dan akhirnya dia harus berpulang ke rumah Tuhan. Itu suatu yang luar biasa beratnya. Anak-anak masih membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk hidup, dan saya meyakini saya nggak boleh diam. Tapi saya lemah. Yang tadinya hanya ibu rumah tangga, sekarang saya harus mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, iya, sebagai kepala keluarga, iya, sebagai penanggung jawab keluarga, iya, saya harus bangun. Akhirnya ya saya larilah ke Tuhan. Saya berusaha, dan sebagai penopang saya hanya lari kepada Tuhan. Tuhan berkati usaha kami. Tuhan berkati usaha kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Karena saya merasa saya nggak mampu untuk menyekolahkan mereka, dari mana. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan tidak diam, Pak Joni. Tuhan hadir di tengah-tengah usaha saya. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saya. Dan puji Tuhan, sekarang anak saya sekarang juga sudah dipanggil untuk menjadi pelayan juga, Pak Joni. Puji syukur ya, Bu. Itulah luar biasa Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apapun, saya tidak punya masa depan anak-anak mau dibawa kemana, tapi itulah ajaib Tuhan, ajaib, benar-benar Tuhan ajaib. Saya mempercayakan Tuhan adalah jalan hidup kami, masa depan kami. Puji Tuhan. Ya, luar biasa ya kesaksian dari Ibu Indar. Ya, kita sebagai jemaat, ya jemaat Tuhan, ya kita harus meyakini ya yang apa disampaikan kesaksiannya Bu Indar, bahwa kita percaya sama Kristus, tetapi ya kita juga tidak tinggal diam. Ya, tetap berusaha, ya, Pak. Tetap berusaha ya. Nggak ya. Mungkin uang datang dari langit, Pak. Betul, kita tetap harus semangat berusaha apapun, yang penting halal. Ya, ya puji syukur ya. Kita mengajak kepada jemaat yang mengalami krisis atau pergumulan hidup yang mungkin yang tadi disampaikan Bu Indar kesaksiannya, bahwa tidak ada yang yakin untuk menolong kehidupannya gitu ya selain Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu kita mengajak pada jemaat untuk selalu percaya dan menghadirkan Kristus ya. Tetapi juga kita harus percaya juga dan berusaha gitu ya. Berusaha artinya ya tadi tidak tinggal diam ya Bu ya. Iya. Ya, yang penting lagi Pak, harus melepaskan gengsi. Nah, betul. Mungkin ya. Orang tidak akan percaya ketika anak saya dulu kuliah sambil menjadi pelayan di restoran. Itu mungkin orang tidak akan percaya, Pak. Tapi ya itulah usaha. Kita tetap usaha, apapun kita lakukan, Pak. Kita nggak boleh diam. Ya. Dan puji syukurnya artinya anak Ibu sudah menjadikan pelayan Tuhan itu ya. Amin. Ya. Artinya ini terbukti gitu ya bahwa dengan bersama Tuhan Yesus pasti akan berhasil. Ya. Amin. Dan untuk menguatkan kita, mari kita baca Bu Indar untuk Filipi 4 ayat 13. Bisa dibaca? Ya, Filipi 4 ayat 13 akan menguatkan kita. Sabda Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, demikian firman Tuhan dan ayat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai ungkapan syukur, kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan yang mendasari persembahan kita ini dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Di Tengah Ombak.
tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan menutup ibadah pada malam ini. Tuhan yang pengasih dan penyayang, dengan kasih setiamu yang abadi kami dapat merasakan kehidupan yang diberkati oleh-Mu, sehingga kami dapat memberi persembahan dan berbagi dengan sesama sebagai ungkapan syukur kami. Ingatkan kami senantiasa bahwa di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ada tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan berjemaat dan sesama kami. Kiranya kami terus memiliki kesediaan untuk rela berbagi dan saling memperhatikan sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan yang kami nyatakan melalui dukungan dan kasih terhadap sesama, sehingga nama Tuhan kami muliakan. Allah Bapa yang Maha Kudus yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu dalam doa syafaat ini. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa segala kebaikan yang menjadi bagian datangnya dari tangan-Mu. Perkenankan kami menghampiri Engkau dengan kesukaan. Engkau yang bagiku adalah sumber yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini, sehingga kami diingatkan melalui firman ini untuk selalu menghadirkan Yesus dalam setiap pergumulan ataupun krisis di dalam kehidupan ini. Firman-Mu hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami di dalam berjemaat maupun bermasyarakat. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati kehidupan Bapak Ibu Pendeta, majelis jemaat dan anggota jemaat, sehingga boleh selalu melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon juga Engkau berkati dan pimpin setiap pelayanan yang ada di jemaat GKP Immanuel. Tuhan Yesus, sebagai kami juga mohon Kau berkati komisi-komisi maupun majelis maupun anggota jemaat, sehingga mendatangkan buah-buah roh yang berasal daripada-Mu. Pada kesempatan ini juga kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang sakit dan jemaat yang sedang pemulihan atas sakitnya. Kami serahkan anggota jemaat ini dalam doa, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka,
sehingga mereka dapat merasakan mujizat-Mu melalui proses penyembuhannya. Pakailah dokter, para medis maupun obat-obatan yang dimakannya, sehingga mereka dapat sembuh dengan cepat, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau pimpin dan berkati para pemimpin negara ini, baik dari presiden sampai pemimpin tingkat daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan hadir dalam kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, dalam kehidupan kami, kiranya kasih karunia dan Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kami dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, ibadah KRT kali ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati di sepanjang kehidupan kita dan sampai jumpa di KRT berikutnya. Sampai jumpa. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.